Kita akan bahas tentang steganografi watermarking ya. Kemarin kita udah belajar tentang kriptografi ya. Kemudian kita lompat ke web security ya. Karena saya beranggapan steganografi dan watermarking itu ya lanjutan dari kripto. Ya, bisa lah. Tadinya saya mau lompat ya, mau kita fokuskan kepada ilmu web hacking ya, web hacking dan keamanannya. Tapi mungkin sedikit banyak yang agak bingung ya. Saya coba bongkar-bongkar lah materi sebelumnya ya, yaitu masuk ke stegano dan watermarking. Kalau di kurikulum sebelumnya itu malah dipisah ya antara kriptografi simetrik, asimetrik itu di hari yang berbeda. Kalau tempo hari kita udah membuat itu dalam satu pertemuan ya, langsung studi kasus di PHP. Ya baiklah, ini kita lanjutkan kembali ya, mereview sekaligus mengupas ya tentang keamanan data ya. Oke, kita masuk ke materi steganografi ya. Sama kayak kripto, ya kriptografi maksudnya ya. Kalau kripto itu kan rahasia dan tulisan-tulisan yang bersifat rahasia. Kalau ini kita membahas tentang stegano ya, gambar ya. Stegano itu sederhananya gambar, tetapi di dalamnya ada pesan-pesan rahasia yang disembunyikan. Duh, bukannya gambar bisa juga dijadikan kriptografi? Bisa ya, gambar dijadikan kriptografi bisa. Tetapi kalau kayak gitu kan orang curiga nih, contoh seperti ini kriptografi nih contohnya nih. Gambar kita kriptografi menjadi urak-urakan ya kan. Orang nggak tahu isi pesannya apa. Orang jadi penasaran, oh ini kayaknya ada pesan tersembunyi nih gambarnya nih. Nggak mungkin ngirim gambar seperti ini saat misalkan ada dokumen yang dibajak. Tapi kalau misalkan gambar yang atas nih, gambar nerimanya gambar. Orang nggak curiga ya kalau di dalamnya ada pesan. Jadi pesan itu ada di dalam gambar ya, seperti gambar di sini nih. Gambar ini kalau kita bongkar, dalamnya ada apa? Pesan. Lalu kita ada istilah lagi watermarking ya, watermarking. Apalagi watermarking itu? Watermarking itu sama ya, dia aplikasi dari steganografi juga, tetapi ya bedanya apa? Kalau steganografi itu pesan ya, rahasia di dalamnya yang diutamakan. Tetapi kalau watermarking yang diutamakan adalah objek pembawanya. Misalnya ada lukisan ya. Untuk masalah copyright ya, hak paten misalkan, hak kepemilikan. Di dalam gambar ini dimasukin tanda tangan digitalnya ya, dimasukin kode-kode perusahaannya. Itu watermarking ya. Ada watermarking yang nampak ya muncul, ada juga watermarking yang tidak nampak. Seperti itu. Jadi kalau steganografi yang diutamakan adalah pesannya ya, masalah gambar pembawanya ya, gambar pembawa ini istilahnya itu stego objek apa, cover objek ya, bebas, tidak diprioritaskan gambar-gambar dari mana comot-comot terserah. Tetapi kalau watermarking yang diutamakan adalah covernya ya, tulisannya itu ya sebatas informasi saja. Kebayang ya, jadi ada kriptografi ya, gambarnya jadi acak ya, gambar di encrypt jadi acak, jadi bubar ya kan, nanti di decrypt lagi jadi orang nggak tahu. Kalau stegano itu ibaratnya gabungan dua objek ya, kalau kripto kan satu objek saja nih ya. Dua objek itu maksudnya apa? Pesan dalam tulisan, pesan dalam gambar, atau gambar dalam gambar, atau gambar dalam suara, atau gambar dalam apa namanya, film ya, video. Ya, medianya terserah. Video, dalam video pun sekarang sudah bisa. Ya, tapi tentunya boros ya, boros. Butuh video yang besar ya, penampung yang besar. Kenapa boros, nanti kita bahas. Kebayang ya, jadi ada kriptografi, steganografi, dan watermarking. Watermarking itu yang diutamakan adalah gambar induknya, kebersamaan. Oke.
Lanjut. Kita akan ngebahas tentang ini. Kita akan ngebahas tentang lebih detail lagi. Kalau kita baca di sini ya, kebutuhan dari steganografi jelas ya, dia butuh stego objek ya, yang mau disembunyikan dan cover objek. Yang disembunyikan apa? Tadi bebas ya, sekarang udah macam-macam ya, ada gambar, ada tulisan, ada video, ada audio ya, ada Word, ada Excel dan sebagainya. Doka Word, Excel bisa ya. Intinya semua objek apapun itu dibinarisasikan dulu. Dari binar baru disisipkan. Nah, sederhananya begitu ya. Karena semua objek itu bisa dibinarkan ya. Objek digital itu bisa dibinarkan. Ya, seperti ini ya. Binar itu maksudnya seperti ini nih. Di sana ada tulisan huruf R ya, ada huruf G, ada huruf R ya. Huruf R itu binarnya seperti ini ya. Sama Word, Excel, PowerPoint juga sama ya, bisa kita binarkan ya, di build ya, langsung jadi binar bisa. Nanti dibentuk lagi. Oke. Oke, hasil dari kripto biasanya berupa data yang berbeda. Kriptografi ya, beda hasilnya jelas ya. Tetapi kalau hasil dari hasil dari keluaran dari steganografi bentuknya mirip sama untuk mencegah orang curiga ya. Tujuan penyisipan ya, ketersembunyian pesan ya, itu steganografi ya. Memberikan perlindungan itu watermarking jelas ya. Oke. Oke, ada ya, bisa yang membedakan ya, stegano, watermarking. Bisa membedakan ya, oke. Teori dasarnya begini ya, ada gambar utama ya. Ini adalah cover ya, cover image. Pesan, ya pesan itu terserah tadi apa. Dan yang terakhir jadinya stego image. Pesan yang di embed ini bisa nggak ini gambar, ini video? Nggak bisa. Kenapa? Video jelas posisi ininya lebih besar, apa namanya, jumlah binernya lebih banyak daripada gambar. Artinya si penampungnya ini cukup lah intinya. Ya, intinya penampungnya cukup. Ya, sederhananya gimana ngitungnya? Ngitungnya begini sederhananya ya. Ngitungnya oke, saya buka MATLAB contoh ini. Oke, ini contoh program MATLAB ya. Kita nanti praktek pakai ini, coba centis. Kita coba ASCII itu Win8 ya, oke. Saya ada gambar ya, coba ya, amret, saya tes ya, coba ya. Saya membaca gambar, misalkan red.png. Ya, siapakah, aduh, banyak banget ini. Saya ulangi lagi, siapakah red itu, ya. Sorry, dia harus pakai variabel dulu. Siapakah X itu? Udah, banyak banget ini. Bentar ya, ada kesalahan. Belum di clear ya. Kita baca siapakah X itu. X itu adalah 70, 53. Artinya dia 70 data, 70 baris, 50 kolom, 3 dimensi ya, red, green, blue. Ini contoh satu citra ya. Coba kita nampakkan dulu. Kalau di MATLAB mudah untuk mempelajari matriks ya. Kita unshow coba. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita lihat secara dimensi 70 kali 50 ya, kali sekian. Kita bisa lihat toolsnya, ukurannya ya. Coba. Oh, ini average-nya. Tapi yang jelas ukurannya dia sudah segini nih, 70 baris, 50 3 dimensi ya. Jadi ini ya, kita bisa ambil tuh kita bisa ambil logika nih. 70 di sini kalau kita lihat ya, ini kan contoh data ASCII-nya nih, contoh data ASCII-nya nih. Citranya seperti ini. 255 itu warna putih ya, 0 warna hitam, 153 mendekati keabuan dan sebagainya. Ini adalah data
blue-nya ya, titik 3 ya, titik 2 di sini data green-nya ya, dan titik pertama ini adalah data red-nya. Jadi citra ini terdiri dari kombinasi red, green, dan blue. Oke, seperti itu. Ya, sederhananya begitu ya. Nah, kita tahu dari mana kapasitasnya dia. Oke, kita lihat lagi siapakah X tadi ya. Misalkan kita mau menyisipkan pesan ya, kita misalkan ya. Itu biasanya sih modelnya ya, model cara menyisipkan pesan itu modelnya LSB. Nah, ini dia contoh LSB nih. Ini dia. Jadi dalam suatu citra ya, kita korbankan nih titik tidak pentingnya, yang angka tidak pentingnya. Ya angka list list apa tuh? Biner ya. Aduh, apa lupa saya LSB lah intinya di sini ya. Data tidak pentingnya di sini. Misalnya kita ada pesan nih. 11011 nih pesan kita ini. Pesan kita letakkan yang ini di sini, letakkan di sini satu ya. Pesan kita di sini, yang pesan yang keduanya letakkan di sini, yang ketiganya letakkan di sini. Jadi ditumpangkan. Ya. Artinya saya ambil dulu ya. Red adalah sisi apa namanya? Sisi R sama dengan semua baris semua kolom di pertama. Ini R-nya ini ya. Misalkan ini ya. Ini R-nya ya. R-nya ini 255 ini kalau kita jadikan biner kan 111 111 ya. Jadi ibaratnya huruf pertama itu apa biner pertamanya itu kita letakkan di sini. Jadi ini 8 ini ya. Itu satu kata ibaratnya. Bukan satu kata, satu huruf. 8 ini satu huruf. Huruf A misalkan gitu ya. Saya punya huruf A misalnya A. Uin A. Aduh, sorry, kita lihat apa sih binerisasi itu deck to bin 8 ya. Oke. Hurufnya huruf A. Nah, huruf A itu binernya seperti ini. Ya, kemudian diletakkan ke dalam X. Siapakah X tadi? Tadi apa huruf R ya. Nah, satu huruf ya, huruf A misalkan ya, itu butuh 8 ini. Jadi 255 ini. Jadi yang 0 ini kita letakkan di sini ya. Satu yang ini kita sisipkan di sini ya. Disipkannya dari mana? Ya 255 ini, angka 255 ini kita binerisasi kan, ini kan 1111 dia ibaratnya. Pilek ini. Bentar ya. Ini kita ilustrasikan lagi di sini. Nah, misalkan gini. 255 itu ya, itu kan kalau kita binerisasi itu 2 dapat 6 4. Nah, seperti ini. Terus 255 berikutnya juga sama ya. Kebetulan ini 255 semua ya. 2 4 6 4. Oke. Nah, ini 0 yang depan ini ditumpangin ke sini. Numpang dong. Nah, oke. Satu yang di sini tumpangin di sini. Ya, satu yang ini 0. Karena dia bukan angka penting yang mempengaruhi bentuk citra. Ditumpangin di sini nih. Nah, seperti itu. Ini huruf pertama, huruf kedua dan seterusnya. Ya, artinya ini numpang dia, ya. Kalau sangat apa ya, nggak terlalu berpengaruh ya terhadap citra ya, karena dia sangat angka yang tidak terlalu penting lah. Ibaratnya 255 yang tadinya ini jadi 0 jadi 254 ya. Warna kecerahannya itu tidak berpengaruh. Tidak sangat berpengaruh. Tapi ada juga untuk keamanan tertentu supaya nggak bisa dibongkar orang, itu dia dilompat ya, hanya letakkan di yang ganjil-ganjil. Terserah ya, itu banyak metodenya.
Oke ya, teorinya gitu ya. Artinya ya tentunya dari sini kita tahu ya bahwa kalau ukuran seperti ini, ukuran X yang seperti ini tadi, ukuran R ya misalkan ya. 70 dibagi 8. Dia hanya bisa berapa huruf ini? 70 bagi 8, dia hanya bisa 8 huruf. Ya, kita bulatkan ya. 8 huruf. Karena satu huruf aja butuh 8 ya. Enggak, salah. 8 kali 7, dia kan 70 kali 50 ya. 70 kali 50 ya. Berarti 70 dikali 50 ya. Bagi 8. Bisa berapa huruf dia? 437 huruf. Ya, kan 70 baris 50 kolom. Bayang ya. Ini sisi rednya kan tadi dia X itu red green blue dia. 70 kali 50 kali 3 ya. X terdiri dari R ya. R itu adalah semua baris semua kolom dimensi satunya ya. Greennya adalah dimensi keduanya dan blue-nya adalah dimensi tiganya. Nah gitu. Jadi kita bisa meletakkan ya pesan itu di red-nya boleh, green-nya boleh, blue-nya boleh. Jadi kalau kayak gini dia bisa berapa? 437 kali 3 ya hurufnya. Sekian huruf bisa. Ya, kita isi semua tuh. Misalkan ya. Artinya kalau itu kita harus tahu menampung di sini ya 7 ukuran citranya seperti ini maksimal berapa huruf. Kapasitinya kita harus tahu. Oke, lanjut ke materi berikutnya tentang aspek penyisipan. Apakah sih yang harus kita perhatikan dalam proses penyisipan ini? Pertama adalah fidelity ya. Ini adalah besaran-besaran di steganografi. Fidelity itu artinya gini ya, gimana caranya objek yang kita kasih pesan ini ataupun kita watermarking ini nggak dicurigai orang. Seperti itu. Kalau TikTok itu kan ada tulisannya ya di sini ya, di sini pojok sini ya atau di depan sini. Tapi kan kelemahannya kalau di crop orang ya nggak ketahuan seperti itu ya. Ditulis tanda tangan kita di sini di pojok. Itu kalau di crop orang hilang, ya kan? Tapi kalau dia hidden ya orang nggak curiga ya. Tapi orang bisa tahu aslinya dia itu apa. Oke, fidelity itu artinya gimana hasil akhirnya itu tidak mencurigai orang. Artinya tidak ketahuan lah kalau dia itu ada gambar dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah robustness ini artinya saat gambar itu pindah dari satu flash disk ke komputer ke mana ya, ke media lain itu nggak hilang dia saat dibaca lagi ya seperti itu. Ya artinya takutnya nih ya udah pindah ke flash disk, pindah ke komputer lain, diupload, ternyata dia waktu dibaca isinya nggak bisa. Ya. Itu artinya dia tidak apa tuh namanya robustness ya, tidak bisa di apa ya, tidak sensitif jadinya ya. Harusnya dia apa? Saat kita pindah media apapun watermark di dalamnya ataupun pesan dalamnya masih bisa dibaca seperti itu. Recovery artinya nanti saat dia dibaca ulang dia masih bisa dikenali. Capacity kapasitas merujuk pada jumlah informasi yang bisa disembunyikan. Inilah aspek-aspek yang perlu dipahami ya dalam proses ini. Dan yang terakhir adalah security keamanan. Ini terutama yang di bagian ya semua watermarking ataupun stegano ya. Jangan sampai pesannya itu bisa diubah orang atau bisa apa ya. Kalau watermarking emang sengaja bisa dibaca orang ya supaya orang tahu oh ini punya siapa. Tapi kalau stegano kan dia rahasia. Nah itu dia. Itu gambaran tentang steganografi, watermarking, dan kriptografi. Gambar, kemudian kalau kita kriptografikan, hasilnya kacau. Ya, bisa kan? Itu masuknya bukan stegano ya, tapi itu masuknya adalah kriptografi. Jadi, kriptografi di dalamnya ada stegano, ya, stegano di dalamnya ada
watermarking. Ya, atau kriptografi ya ini kan tekniknya sama sebenarnya. Ya mirip-mirip lah sebenarnya, bukan sama banget ya. Kalau kripto sekali lagi hasilnya kacau seperti ini ya. Kalau Stegano hasilnya ya sebenarnya dia karena dua media ya. Kalau kripto kan hanya satu media. Stegano dua media nih, media pembawa dan media pesan. Kalau watermark juga sama. Watermark itu tidak harus tulisan ya. Dalamnya bisa juga gambar dalam gambar dan sebagainya. Bisa dimunculkan visible ataupun invisible, tidak dimunculkan. Kebayang ya? Artinya clue itulah yang dipegang, clue itulah yang dipahami. Oke, saya kira itu nggak ada masalah ya. Ini masih istilah saja, ya. Rekan-rekan nanti bisa membaca lah, nggak ada masalah. Yang penting kita akan mempraktekkan tentang bagaimana sih cara mengolahnya, Oke, saya di sini pakai program MATLAB, ya, MATLAB. Untuk proses LSB, MSB, ya kita coba running aja di sini, ya. Di sini ada satu gambar ya, gambarnya lem BMP di sini. Ya sudah saya siapkan lem BMP. Bebas ya, PNG juga boleh ya. Ini tulisan di dalam gambar. Ya, kemudian nanti proses akhirnya dia akan disimpan ya, ya menjadi gambar ini, dan yang terakhirnya adalah dia dibaca ulang ya. Kita running aja. Ya, nanti kita bahas baris demi baris ya, memahami ya, gimana sih cara prosesnya. Oke, ini udah kembali lagi nih. Kalau kita lihat balikannya udah kembali nggak? Halo, apa kabar? Udah kembali lagi ya. Dia kan yang diproses di sini ini MSG PNG ini. Coba kita lihat ini isinya apa. Gambarnya seperti apa? Apakah sudah berubah? Ya, bentuknya seperti ini. Ya, kalau ini watermarking bawaannya gambar ya, bawaannya gambar saya download nih. Ini watermarking visible nampak. Kalau gambar aslinya coba kita tes. Gambar aslinya itu lam ya. Tuh awalnya lamnya lam apa ini? BMP ya. Oke, lam BMP. Ya, seperti ini sama ya. Nggak ada berubah jauh lah kalau modelnya steganografi. Kalau encrypt ya bubar ya kan. Jadi kembali ke peruntukannya. Sekarang lebih dimodif-modif, ada stegano, pesannya di encrypt dulu baru dimasukkan. Jadi berlapis seperti itu. Ini adalah watermarking. Kalau gambarnya contoh ya, kebetulan ada gambar bagus nih, gambar watermarking namanya ya. Ini ketahuan nih, oh ini produk 123RF dan sebagainya. Ini masalah hak lisensi. Tapi ada juga yang di hidden. Ya, ada juga yang di hidden. Oke. Invisible lah istilahnya. Oke, saya kira itu. Nanti kita bahas tentang ini ya. Kita break dahulu karena ini udah habis waktunya. Kita lanjut ke pembahasan baris demi baris ini ya, menjelaskan ini. Oke.